Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Andalas yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semuanya. Pada sore hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan 3 jenis tauhid, dan juga kita sudah menyebutkan ayat pertama yang dibawakan oleh penulis kitab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ini sudah kita jelaskan ayat ini pada pertemuan sebelumnya, di mana intinya ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia menciptakan semua jin dan semua manusia, tujuannya hanya satu, supaya mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Nah, kemudian berikutnya kata penulis, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Apa yang Allah utus? Rasul. Ya, para nabi dan para rasul. Ya, jamaah sekalian, jadi semua umat, baik umat yang telah berlalu maupun umat yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, itu semuanya Allah datangkan ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Ya, tidak ada yang tidak ada rasulnya. Ya, dan jamaah sekalian, disebutkan oleh Nabi dalam hadis, antum tufuna sab'ina ummah. Kata Nabi, kalian ini, yaitu kita ini, kalian ini, kata Nabi, antum, kalian ini tufuna sab'ina ummah, yang menggenapkan, yang mencukupkan umat ini menjadi 70. Dipahami dari hadis Nabi, sudah ada umat sebelumnya 69. Maka Nabi mengatakan kalian ini yang menggenapkan menjadi 70. Wa antum khairuha, dan kalianlah umat yang paling baik.
Wa a'dhamuha indallah, dan kalianlah umat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sudah ada banyak umat sebelum kita. Semua umat yang ada sebelum kita itu semuanya ada rasulnya. Ada rasul yang telah Allah utus kepada mereka. Ada umat yang Allah datangkan rasul satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ya. Jadi setiap umat itu ada rasulnya. Ada rasul yang Allah datangkan. Rasul yang Allah datangkan kadang Allah datangkan dua, kadang Allah datangkan tiga, kadang Allah datangkan empat. Gitu. Jamaah sekalian, umat yang paling banyak nabinya, yang paling banyak rasulnya, yaitu umat Nabi Musa. Itu paling banyak itu. Ya, paling banyak rasulnya mereka itu. Baik, kenapa? Karena mereka itu paling membangkang. Kadang didatangkan satu nabi, satu rasul, mereka belum terima. Dibuatkan lagi yang kedua, didatangkan lagi yang ketiga, supaya mereka yakin dan percaya, dan mereka tetap tidak yakin. Karena terkenal memang Bani Israil Yahudi itu orang yang sangat keras kepala, sehingga sekian banyak nabi, sekian banyak rasul Allah datangkan kepada mereka, mereka pun tidak beriman. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, kata Allah, wa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, ya, apakah setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian dustakan, kalian ingkari? Ya. Kata Allah, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sekelompok rasul kalian dustakan, sekelompok rasul kalian bunuh. Dan mereka memang terkenal sebagai pembunuh nabi, pembunuh rasul. Itu orang-orang Bani Israil. Ya. Begitu pula umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu banyak rasulnya yang Allah datangkan kepada mereka. Banyak, bukan hanya Nabi Isa saja. Ada nabi-nabi lain selain Nabi Isa yang tidak terkenal namanya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, ya. Kata Allah, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berikanlah perumpamaan, berikanlah permisalan, perumpamaan, gambaran kepada mereka tentang ashabul qaryah ini, ya, orang-orang yang hidup di kampung ini. Al-qaryah yang dimaksud, kampung yang dimaksud, disebutkan oleh para ulama tafsir adalah Antakya. Ya. Apa yang terjadi pada mereka? Kata Allah, Ija'al Mursalun. Ketika para rasul disebutkan Al-Mursalun dalam bentuk jamak banyak. Ketika para rasul datang kepada mereka, In arsalna ilaihim itsnaini, ketika kami utus kepada mereka, kata Allah, ketika kami utus kepada mereka dua rasul. Kami utus kepada mereka dua rasul, selain Nabi Isa yang maksud. Kami utus kepada mereka dua rasul. Fakadzab id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Ternyata mereka dustakan dua rasul itu. Mereka ingkari, mereka tidak terima ajaran dua rasul itu. Fa'azzazna bidzalik, maka kami dapatkan lagi yang ketiga. Coba, kami kuatkan lagi yang ketiga, kami datangkan lagi yang ketiga. Nah, jadi ada tiga rasul lagi selain Nabi Isa. Dan tiga rasul ini, tiga nabi ini, Nabi Isa yang mengutusnya. Nabi Isa yang mengutusnya disebutkan dalam buku tafsir, ya. Yang kedua yang diutus itu
bernama Syam'un. Nah, yang kedua Yohan. Itu Syam'un dan Yohan. Ini dua ini didustakan oleh mereka. Maka Allah datangkan yang ketiga yang bernama Bulas. Dan ini Nabi Isa yang mengutusnya. Jamaah sekalian. Tetapi apa kata Allah? Ya, ternyata mereka berkata faqalu inna ilaikum lamursalun. Maka semua rasul tadi, dua tadi, Syam'un, Yohan, kemudian yang ketiga Bulas, mereka semua berkata faqalu inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami ini diutus oleh Allah kepada kalian. Kali ini rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Apa jawaban mereka? Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Mereka berkata, kalian ini adalah manusia biasa seperti kami. Kalian bukan nabi, bukan rasul. Kalian ini hanya manusia biasa seperti kami. Tidak ada bedanya. Ya, wa ma anzala ar-rahman min syai'. Dan tidak ada sedikit pun wahyu yang Ar-Rahman yang Allah turunkan kepada kalian, tidak ada. Itu mereka. Ini umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi umat-umat terdahulu itu nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah datangkan ke tengah mereka itu banyak. Adapun umat Nabi Muhammad cuma satu. Nabi Muhammad saja. Karena umat Nabi Muhammad tidak sekeras kepala mereka. Walaupun ada juga yang menolak, mengingkari, tapi tidak seperti mereka. Kalau umat terdahulu mereka membunuh nabinya, ya, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka bunuh nabinya. Bahkan Nabi Isa saja mau dibunuh, kan begitu? Mau dibunuh Nabi Isa itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan teman-temannya mereka ya dalam bentuk wajahnya Nabi Isa. Dia yang ditangkap, kemudian apa? Dia yang dibunuh. Dan mereka mengira Nabi Isa yang dibunuh, padahal bukan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Tapi keyakinan mereka sudah bunuh. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahu, tapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Isa ditolong oleh Allah, kemana? Barrafa'ahu Allah ilaihi. Dan Allah bahkan Nabi Isa kami angkat Nabi Isa kepada kami. Itu Allah angkat ke langit. Dan Nabi Isa akan turun kembali pada akhir zaman, masih hidup sekarang. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Allah utus kepada para rasul. Dan yang namanya rasul ketika diutus tentu membawa apa? Membawa misi, membawa ajaran. Ya kan? Dia membawa, diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Diberikan wahyu oleh Allah agar wahyu itu disampaikan kepada mereka. Dan sekarang apa kata Allah? Nah sekarang ketika Allah mengutus semua rasul pada setiap umat, apa ajaran mereka? Apa yang mereka dakwahkan? Apa yang mereka sampaikan pada setiap umatnya? Kata Allah, "Ani'budullah wajtanibut taghut." Semua rasul begitu. Semua rasul kata Allah yang akan diutus pada semua umat, mereka semuanya menyeru, mengajak kaumnya. Apa seruan mereka? Apa ajakan mereka? Apa dakwah mereka? Ani'budullah, kalian semua beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi yang namanya taghut. Semua nabi ini, nabi manapun, rasul manapun,
yang Allah utus kepada mereka semuanya dakwahnya begini. Tidak ada bedanya. Ani'budullah itu seruan mereka. Kalian semua, kata Nabi, ani'budullah, kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Jauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Kata Imam Malik rahimahullah taala menafsirkan taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Itu namanya taghut. Semua apa saja itu yang disembah selain Allah, apa saja, apakah itu berupa batu, berupa pohon, berupa malaikat, matahari, bulan, apalagi semua selain Allah yang pernah disembah. Ya, maka apa kata Nabi? Tinggalkan semuanya itu, sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah semua seruan para nabi dan para rasul. Tidak ada bedanya, semua nabi begitu. Dan dimanapun. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk tadi yang kita sebutkan, yang diutus nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Nabi Isa, ya, untuk mendatangi penduduk Antakya. Ketika tiga nabi ini tadi, ya siapa tadi? Sam'un, Yohan, dan Bulas. Ketika mereka datang ke penduduk Antakya, disebutkan dalam tafsir, mereka kemudian bertemu dengan seorang kakek orang tua yang menggembalakan banyak kambing-kambing, anak kambing digembalakan. Maka kakek ini, orang tua ini bertanya kepada dua nabi ini yang diutus, man antuma, siapa kalian berdua? Maka keduanya mengatakan, Rasulullah Isa, nad'ukum min ibadatil awzan ila ibadatil rahman. Kami berdua ini adalah Rasul. Kami diutus oleh Nabi Isa untuk mendatangi kalian. Kami disuruh Nabi Isa mendatangi kalian, ya, untuk mengajak kalian agar meninggalkan ibadah kepada berhala dan hanya beribadah kepada Allah Ar-Rahman. Nah, ini semua jalan Nabi, jamaah sekalian. Nah, dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua nabi dan semua rasul tadi ketika diutus di tengah-tengah kaumnya mengajak beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sejarah, ya, kesyirikan itu, penyembahan kepada selain Allah, kesyirikan itu nanti terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Sebelumnya tidak ada. Ya. Nanti terjadi kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebelumnya tidak ada syirik terjadi. Semua orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada yang bermaksiat, tapi bukan syirik yang mereka lakukan. Kapan terjadi yang namanya kesyirikan, menyembah selain Allah? Nanti pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menjelaskan, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 100 abad. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 100 kurun, 100 abad. Kulluhum ala tauhid. Semuanya di atas tauhid, tidak ada yang berbuat syirik. Jadi jarak dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh 100 tahun ini, 100 abad, tidak ada yang berbuat syirik. Kapan terjadi kesyirikan? Pada umatnya Nabi Nuh. Di situ mulai terjadi kesyirikan. Pertama kali kesyirikan terjadi di dunia pada umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berupa apa kesyirikan yang terjadi? Kesyirikan apa yang terjadi? Berupa apa kesyirikan umat Nabi Nuh? Yaitu
mereka menyembah kuburan orang soleh. Jadi kesyirikan pertama kali terjadi di bumi Allah adalah kesyirikan dalam bentuk apa? Beribadah kepada kuburan orang soleh. Kuburan orang soleh dikultuskan oleh mereka. Jadi di masa Nabi Nuh ada 5 orang soleh. Ada 5 orang soleh. Namanya orang soleh ini juga Lata, Wad, namanya Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 orang soleh ini. Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq, dan Nasr. Ini orang soleh semua. Ketika orang soleh ini meninggal orang soleh ini, nanti akan disebutkan di kitab ini juga, ya. Nanti akan disebutkan nanti, insyaallah taala. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan, falamma halaka ulaika, ketika 5 orang soleh yang meninggal, auhas syaitan, maka syaitan mendatangi orang-orang kampung ini, membisiki mereka supaya membuatkan patungnya ini orang soleh. Dibuatkan patungnya ini orang soleh. Untuk apa itu patung dibuat? Apa kamu disembah? Tidak. Syaitan minta. Syaitan mengatakan, kalian buatkan patungnya, kemudian setelah itu simpan di tempat ibadah kalian, supaya kalau kalian lagi lemah beribadah, lagi malas ibadah, dia itu langsung semangat. Itu tujuan awalnya. Akhirnya mereka buat. Setelah mereka buat, begitu mereka belum sembah itu dulu, belum sembah patung-patung orang sembah. Berlalu waktunya sangat lama, berlalu waktu. Kata Ibnu Abbas, ketika mereka semua sudah meninggal, meninggal semua tadi membuat patung. Datang generasi berikutnya tidak mengerti apa tujuan ini patung dibuat, dan diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka. Apa tujuan? Mereka tidak ngerti. Ya. Maka kemudian datanglah syaitan membisiki mereka. Generasi yang datang berikutnya yang tidak mengerti lagi, apalagi tidak ada ulama lagi di tengah mereka, barakallahu fikum, maka syaitan membisiki mereka bahwasanya orang-orang tua dulu kalian, kalau terlambat turun hujan, kalau tidak turun hujan, karena dulu sering kemarau ya, kalau tidak turun hujan mereka langsung datang ke kuburan ini orang soleh, maka Allah turunkan hujan. Akhirnya mereka takut. Terjadilah kesyirikan kepada kuburan orang-orang soleh. Jemaah sekalian, ketika terjadi kesyirikan, Allah mengutus Nabi Nuh. Allah akhirnya mengutus Nabi Nuh di tengah-tengah mereka, mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bergantung kepada kuburan orang soleh. Dan itu kemudian diceritakan oleh Allah dalam surah Nuh. Satu surah Allah turunkan menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh mengajak mereka, tinggalkan itu, tinggalkan kalian, jangan kalian memperutuskan kuburan orang soleh ini, tinggalkan. Memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau hujan itu Allah yang turunkan, minta kepada Allah, jangan datang ke kuburan orang soleh. Ketika Nabi mengajak mereka meninggalkan itu, apa jawaban mereka? Apa reaksi mereka? Apa tanggapan mereka? Disebutkan di surah Nuh. Wa qalu, mereka berkata, la tadarunna alihatakum. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan. Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yaghuz, wala ya'uq wa nasr. Dan jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuz, Ya'uq, dan Nasr. Ini tadi orang soleh. Jangan kalian tinggalkan mereka. Tetap jangan kalian dengarkan ini Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh tetap bersama. Nabi Nuh dakwahi mereka.
Sampai diceritakan di Al-Quran Nabi Nuh mendakwahi mereka, hanya mengajak mereka meninggalkan itu kesyirikan. Berapa lama Nabi Nuh dakwahi mereka? Hanya tidak banyak itu, tidak ada yang lain. Berapa lama Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan itu syirik? Berapa lama? 950 tahun. Disebutkan dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaum yang berbuat syirik tadi. Falabitha fihim alf sanah illa 50 'am. Maka Nabi Nuh tinggal mendakwahi mereka 1000 tahun kurang 50. Ya. 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Terus mendakwahi mereka. Nabi Nuh dakwahi mereka sampai disebutkan di surah Nuh, kullama inni da'u qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya saya, kata Nabi Nuh, sesungguhnya saya mendakwahi kaumku. Itu tadi, tinggalkan itu kesyirikan. Saya dakwahi mereka lailan wa nahara, siang malam. Siang didakwahi, malam didakwahi. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi mereka justru semakin lari, semakin menentang. Kullama da'awtuhum, setiap kali aku dakwahi mereka, aku ceramahi mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka apa? Ja'alu asabi'ahum. Mereka masukkan asabi. Apa asabi? Ya, kalau usbu ini satu, kalau asabi ini semua. Setiap kali aku dakwahi mereka, mereka masukkan semua jari-jarinya di telinga. Bukan satu jari dimasukkan, semuanya. Itu gambaran dari Allah, ya, betapa tidak inginnya mereka dengar dakwahnya Nabi Nuh. Sampai mereka digambarkan oleh Allah, mereka masukkan semua jari-jarinya di telinga. Mereka tutup telinganya dengan apa? Tidak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, bukan hanya mereka tutup telinga dengan rapat, mereka apa? Mereka tutup mukanya pakai kain. Mukanya ditutup, tidak mau melihat dan tutup muka dia. Coba ya, beratnya dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah, bukan sehari dua hari mendapatkan perlakuan seperti itu, 920 tahun begitu. Digitukan begitu. Setiap kali Nabi Nuh dakwahi mereka, apa kata Allah? Mereka tutup telinga, mereka bungkus kepala. Apa dakwahnya Nabi Nuh tadi? Nabi Nuh mengajak mereka untuk meninggalkan pengkultusan terhadap kuburan orang saleh. Dan inilah kesyirikan pertama kali terjadi. Dan memang yang namanya kuburan itu rawan, ya. Yang namanya kuburan orang-orang saleh, kuburan wali-wali sangat rawan. Ya. Dan sekarang ini kuburan itu kayak apa? Kayak mesin kuburan tuh. Sampai kuburan palsu pun dibuat. Luar biasa sekali. Kesyirikan dalam bentuk kuburan. Alhamdulillah. Kadang tidak jelas kuburan siapa itu. Tiba-tiba langsung jadi megah. Kuburannya anu. Kalau lari ke sini, kamu akan begini. Memang ada orang berbuat syirik. Padahal maksud utama kuburan itu diziarahi untuk apa? Agar kita mengingat kematian, bukan meminta, bukan berharap, bukan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah nabi yang luar biasa lamanya berdakwah kepada tauhid. Ya. Dan nabi setelahnya, Nabi Musa, datang Nabi Ibrahim, ya, gara-gara dakwah tauhid dia dibakar. Nabi Ibrahim sendiri Nabi Ibrahim menghadapi siapa? Menghadapi Raja Namrud. Semua masyarakat menyembah apa? Di masa Nabi Ibrahim menyembah patung, kan? Menyembah berhala.
dan tidak ada yang ikut dakwah Nabi Nuh, tidak ada satupun. Tidak. Nanti akan kita sebutkan juga di kitab Tauhid, Nabi diperlihatkan umat-umat terdahulu, kata Nabi saya punya ada Nabi pengikutnya hanya 10, ada Nabi pengikutnya hanya 2, ada Nabi pengikutnya hanya 1, ada Nabi tidak ada satupun pengikutnya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas yang dimaksud ini tidak ada pengikutnya adalah Nabi Ibrahim. Tidak ada yang dakwahnya Nabi Ibrahim, tidak ada satupun. Nah, ya. Ketika Nabi Ibrahim menyuruh mereka, bahkan bapaknya sendiri kan, bapaknya Nabi Ibrahim dinasihati oleh Nabi Ibrahim, ya abati, diceritakan dalam Quran, ya abati, wahai bapak yang aku sayang, bima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, wahai bapak yang aku sayang, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu? Ya abati, wahai bapakku, la ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Ya. Terus Nabi Ibrahim dakwah mereka, sabar Nabi Ibrahim dakwah mereka. Akhirnya karena mereka tidak juga mau sadar, akhirnya Nabi Ibrahim bilang apa? Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, saya akan hancurkan patung-patung kalian setelah kalian pergi. Kalau kalian sudah tinggalkan itu patung, sudah pulang ke rumah masing-masing, saya akan datang menghancurkan patung-patung kalian. Ya, ya. Setelah mereka pergi semua, Nabi Ibrahim masuk, faja'alahum juzada illa kabiran lahu. Maka Nabi Ibrahim kemudian memotong-motong patung-patung tersebut, dipotong-potong semua kecuali patung yang paling besar. Kecuali patung yang paling besar tidak dipotong, tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, sengaja dibiarkan. Setelah itu Nabi Ibrahim meletakkan itu kapak tadi yang dipakai memotong-motong itu patung, kapak tersebut diletakkan di tangannya itu berhala yang paling besar, simpan di situ. Begitu mereka datang, begitu mereka datang, ini lagi merayat, ini lagi beribadah, kaget mereka melihat patung-patung sudah berserakan. Maka mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan kita? Maka yang lain mengatakan, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, saya pernah dengar ada seorang anak muda bilang saya akan hancurkan ini patung, namanya Ibrahim. Kata mereka, kalau begitu tangkap dia, bawa ke sini. Ya kan? Setelah Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian Nabi Ibrahim diinterogasi oleh mereka. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Itu semua diceritakan dalam Quran itu. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini pada berhala kami wahai Ibrahim? Engkau yang lakukan? Apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini berhala yang paling besar tuh, ada kepala itu. Fas'aluhum, tanya dia, in kanu yantiqun, kalau bisa bicara, tanya. Itu yang melakukan itu, dia pegang kapak tuh. Tanya dia kalau dia bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim. Akhirnya mereka sadar dan kembali akal sehat. Ya, innakum antum adh-dhalimun, dan mereka langsung berkata, kalian ini, kita memang ini zalim. Tapi dalam hatinya dia mengakui. Setelah itu apa dia bilang kepada Ibrahim? Ya, tayyib. Summa nuqisu ala ru'usihim. Laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kamu kan sudah tahu bahwa ini batu tidak bisa bicara. Kenapa lagi kamu suruhkan dia? Kamu kan sudah tahu dia tidak bisa bicara. Kenapa kamu suruhkan dia? Untuk apa? Akhirnya mereka emosi mereka, bukannya mereka terima. Mereka sudah sadar tadi, sudah kembali akal sehatnya. Tapi begitulah mereka emosi.
Apa kata mereka? Harriquhu wansuru alihatakum. Tangkap Ibrahim, bakar dia. Tangkap Ibrahim, bakar dia. Ya begitu. Ya. Dan tolonglah Tuhan kalian. Tolong Tuhan kalian. Jadi Tuhan yang ditolong. Harusnya Tuhan menolong. Ini yang dia bilang, tolong Tuhan kalian. Tangkap Ibrahim. Ajaran Ibrahim ditangkap. Harriquhu, bakar dia. Ditangkap oleh Ibrahim, mau dibakar. Mereka nyalakan api. Ya. Setelah api sudah menyala dengan berkobar-kobar, ya, sampai disebutkan saking panasnya itu api, saking dahsyatnya itu api berkobar, sampai mereka untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api itu tidak bisa langsung dilempar. Butuh apa? Butuh alat pelontar. Butuh dari jarak jauh. Karena panasnya itu. Ya, sebutkan begitu dalam buku-buku tafsir. Jadi butuh apa? Butuh menjadi alat pelontar itu dari jauh, dilontar pakai alat pelontar itu supaya, karena kalau lebih dekat itu tidak bisa, panas sekali. Nah, jemaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim sudah akan dilontarkan, akan dilontar pakai alat tadi, datanglah Jibril menawarkan bantuan. Jibril berkata kepada Ibrahim, "Adakah hajat, wahai Ibrahim? Apakah kamu butuh bantuan?" Nabi Ibrahim sebagai orang yang luar biasa tauhidnya mengatakan, "La, amma ilaika fala." Adapun kepadamu saya tidak butuh. Amma ilallahi fala. Adapun kepada Allah saya butuh pertolongan Allah. Pada kamu tidak. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. Ketika Nabi Ibrahim dilempar, maka Allah berkata, membaca tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah Ibrahim membaca tadi, maka Allah berkata kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka kami, kata Allah, berkata kepada api, "Wahai api, jadilah engkau dingin. Dinginlah engkau, wahai api, dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim." Maka Ibrahim dilempar ke dalam api tapi tidak terbakar. Kenapa tidak terbakar? Karena bagi Ibrahim rasanya dingin. Jadi apinya bagi Ibrahim dingin, tapi kalau yang lain pegang panas. Masya Allah. Lihat jemaah sekalian, kenapa para nabi ini dibunuh, di apa? Tidak lagi karena ini. Mereka mengajak semua kepada apa lagi? Tinggalkan semua yang dikultuskan, semua yang disembah selain Allah, beribadah kalian hanya kepada Allah. Semua nabi begitu. Makanya Allah mengatakan tadi, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut." Semua dakwahnya dan begini. Ya. Dan semua nabi yang mendakwahkan begini, semuanya dimusuhi. Tidak ada yang tidak. Asal mengajak mereka menyembah hanya Allah, mereka dimusuhi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad itu paling banyak syiriknya terjadi di Mekah. Ya. Kalau umat Nabi Nuh tadi syiriknya satu model, umat Nabi Nuh yaitu menyembah kuburan orang soleh, itu umat Nabi Nuh. Kalau umat Nabi Muhammad yang ada di Mekah Quraisy, semua sembahan banyak. Mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah matahari waktu itu. Makanya disitulah hikmahnya kenapa Nabi melarang kita sholat sunnah di 3 waktu. Ya kan? Karena Nabi melarang kita sholat sunnah di 3 waktu. Kapan itu? Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, begitu pertengahan matahari sebelum duhur tidak boleh sholat sunnah. Yang ketiga, setelah asar sampai terbenam matahari. Dan lebih dilarang lagi ketika matahari mau terbenam. Lebih tidak boleh lagi ketika matahari sudah mau terbenam. Nabi sangat mewanti, jangan melakukan sholat di situ. Kenapa jemaah sekalian? Karena dulu kata Nabi, karena dia terbenam bersama dengan 2 tanduk syaitan.
Orang-orang dulu menyembah matahari. Kalau matahari sudah terbenam, mereka sudah sujud, mereka sudah itu kepada matahari. Maka umat Islam jangan sholat supaya apa? Supaya jangan menyerupai ibadah mereka. Jadi di masa Nabi bukan banyak model-model kesyirikan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, semua ada. Ada, semua ada. Cuma yang terkenal, yang sering kita dengar, mereka menyembah berhala, padahal bukan hanya berhala, mereka semua banyak. Kalau berhala itu, kalau di Ka'bah 360 jumlah, di Ka'bah 360. Di luar Ka'bah banyak. Dan berhala yang paling mereka agungkan itu 4 yang mereka agungkan. Yang pertama Hubal, berhala yang mereka kasih nama Hubal. Yang kedua, berhala yang mereka kasih nama Lata. Kalau Lata inilah kuburan orang soleh, Lata. Ini kuburan orang soleh mereka sembah. Yang kedua Uzza. Uzza itu apa? Pohon yang besar dan mereka anggap keramat. Kemudian dikasih kelambu, dikasih bambu, itu mereka sembah. Yang ketiga Manat itu batu. Nah, mereka kalau ada hajatnya mereka bawa kambing, bawa onta, mereka sembah di batu itu. Ini tidak berhala besar. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu kesyirikan mereka beragam. Ya, tadi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, bahkan ada yang menyembah api. Itu orang-orang Majusi. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Begitu kesyirikan sudah luar biasa, bahkan Ka'bah yang harusnya menjadi tempat suci dikotori oleh kesyirikan. Bayangkan 360 patung ada di Ka'bah. Luar biasa kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Belum lagi mereka kalau tawaf di Ka'bah mereka telanjang. Iya. Perempuan laki-laki kalau tawaf di Ka'bah dulu mereka telanjang. Luar biasa. Betul-betul jahiliyah, ya kan? Makanya disebut zaman jahiliyah, betul-betul jahiliyah. Tetapi jamaah sekalian, yang paling jahiliyah itu adalah kesyirikan itu. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri itu melihat kondisi itu muak Nabi Muhammad. Akhirnya pergi kemana? Ke Gua Hira menyendiri karena muak melihat kelakuan orang Arab. Fitrah Nabi Muhammad itu menyembah Allah. Melihat begitu, Nabi Muhammad pergi kemana? Ke Gua Hira menyendiri. Disitulah Allah turunkan surah Iqra. Tapi belum disuruh dakwah itu Iqra. Itu ketika diturunkan Iqra, berarti Nabi Muhammad sudah diganti menjadi nabi. Setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad pulang ketakutan. Ya kan begitu dalam hadis ini. Pulang ketakutan karena baru didatangi malaikat Jibril dalam bentuk asli. Belum pernah melihat makhluk begitu. Jibril kan berapa sayap begitu kan? Pulang Nabi Muhammad ketakutan. Datang kepada istri Khadijah. Apa kata Nabi Muhammad? Dasiruni, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah. Terus seperti itu Nabi Muhammad ketakutan beberapa hari. Tidak lama kemudian turun surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang pakai selimut, qum fa'andir, bangunlah berikan dakwah. Itu baru kan. Qum fa'andir, bangunlah, bangkitlah, fa'andir, berikan peringatan kepada mereka. Dakwahi mereka sekarang, berikan peringatan kepada mereka yang sudah kelewatan. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya, mulai berdakwah. Ini dakwah pertama kali. Ya kan gitu? Ya. Siapa yang pertama kali Nabi dakwahi? Keluarga dekat dulu dikumpulkan, sekuatan orang dikumpulkan. Termasuk ada Abu Lahab, karena Abu Lahab paman Nabi. Abu Lahab paman Nabi. Mulai Nabi dakwah. Apa dakwah Nabi pertama?
sudah kita sebutkan di pertemuan pertama. Dakwahnya pertama Nabi apa? La ilaha illallah. Itu pertama kali dakwah. La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Padahal mereka itu pemakan riba, suka membunuh, suka berzina, semua jenis dosa mereka lakukan. Ya kan? Tetapi yang Nabi dakwahi pertama kali, Nabi sudah mengatakan tinggalkan zina, bukan itu dulu. Jangan begini, jangan begini. Tapi yang Nabi dakwahi pertama apa? Qulu la ilaha illallah. Dikembalikan kepada fitrahnya dulu. Hei kalian, la ilaha, ucapkan la ilaha illallah. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi sampaikan kepada mereka. Gara-gara ini Nabi kemudian dimusuh. Gara-gara ini, tidak ada yang lain. Bahkan sebelum Nabi sampaikan ini dakwah, Nabi tes dulu mereka. Nabi bilang begini kepada mereka. Ya. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian, di belakang bukit ini ada pasukan besar berkuda akan menghancurkan kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkan saya? Membenarkan ucapan saya? Ini sebelum Nabi tes dulu. Kira-kira kalau saya sampaikan sesuatu, mereka mau terima atau tidak? Percaya atau tidak? Nabi tes dulu. Hei kalian, kalau saya sampaikan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan besar berkuda akan datang menghancurkan kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan saya? Apa jawaban mereka? Iya, pasti kami benarkan. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendapatkan bohong. Setelah Nabi Muhammad yakin, wah saya akan dipercaya. Akhirnya Nabi Muhammad mulai sampaikan, kalau begitu, saya ajak kalian mengucapkan ini. Apa kata Allah? Tabban laka alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Ternyata hanya karena ini kamu kumpulkan kamu menyuruh kami la ilaha illallah, menyembah hanya Allah. Celaka kamu wahai Muhammad. Hanya gara-gara ini kamu kumpulkan kami. Tabban laka, celaka kamu. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka, Allah membalas. Apa balasan Allah? Allah turunkan tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab, tangannya Abu Lahab yang celaka. Tuh. Subhanallah. Jamaah sekalian, di sini kita lihat ya. Jadi kita lihat, coba lihat semua nabi ketika berdakwah. Apa dakwah nabi semua? Mengajak manusia menyembah hanya Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, begitu. Jangan kepada kuburan, jangan kepada pohon, jangan kepada batu, jangan kepada jimat. Jangan. Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi yang mendakwahkan ini pasti dimusuhi, tidak ada yang tidak. Ya, Nabi Nuh tadi 990 tahun, ya, setiap Nabi mendakwahi mereka tutup telinga, mereka bungkus muka. Masya Allah. Ya, subhanallah. Nabi Ibrahim tadi, ya, sudah sadar mereka, tapi karena kesombongan mereka, justru mereka menangkap Nabi Ibrahim dan membakar. Begitu pula Nabi Isa, dan Isa juga begitu, dibunuh, dikejar dan dibunuh. Nabi Musa, ya, yang merupakan nabi yang mengajak juga kepada tauhid, ya, Fir'aun memusuhinya dan para tentara. Barakallahu. Jamaah sekalian berbahagia. Allah, oleh karena itu di sini kita memahami pentingnya dakwah tauhid. Pentingnya seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sebab inilah inti dakwah semua nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diturunkan itu sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Adam membawa kitab suci atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apa saja nama-nama agama nabi-nabi yang pernah Allah turunkan ke dunia setelah Nabi Adam dan setelah Nabi Muhammad? Yang ketiga, bahwa umat Nabi Muhammad ini misalnya yang terbaik masuk surga termasuk dengan umat lainnya. Apakah nanti di akhirat itu masih ada istilah agama, apa agama Islam dan agama yang lain? Ya. Ya, yang pertama tadi apa tadi Pak yang pertama? Mengenai nabi-nabi yang membawa kitab suci. Ya. Apa semua? Ya. Jadi setiap nabi dan rasul itu pasti ada wahyu. Ada wahyu yang Allah wahyukan kemudian itu disampaikan kepada umatnya. Ya, makanya disebut nabi. Nabi rasul, tidak ada disebut nabi dan rasul kecuali ada wahyunya. Ya. Dan itu yang membedakan antara wali dengan nabi. Kalau wali ada karomah, kadang-kadang tapi tidak ada wahyunya. Ya. Makanya ibunya Nabi Maryam bukan nabi karena dia tidak dapat wahyu. Jadi kalau disebut nabi, rasul berarti ada wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah sekarang apa kitab sucinya? Allah apa namanya? Tidak ada riwayat menyebutkan nama-nama kitab suci. Yang ada itu yang terkenal itu yang 4 itu atau 5. Itu yang terkenal disebutkan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada pun yang lain, Allah alam apa nama kitab sucinya yang jelas semua ada wahyu. Semua ada wahyu. Kalau yang kitab suci yang terkenal itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan Suhuf. Ya, Suhuf kepada Nabi Ibrahim, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, apa agama ya? Ya, apa agama semua nabi? Jadi semua nabi inti ajarannya adalah tauhid. Inti ajarannya adalah tauhid. Itu semuanya kan begitu. Baik. Mengajak kepada Islam. Islam itu artinya apa? Islam artinya bertauhid, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita lihat dari semua nabi-nabi terdahulu, ya, karena inti ajarannya adalah tauhid, berarti mereka semua bisa dikatakan muslim. Ajaran Islam mereka bawa. Karena semuanya membawa ajaran tauhid. Tetapi syariatnya berbeda-beda, itu saja. Kalau inti ajarannya, inti agamanya itu adalah tauhid. Semua mengajak kepada Allah. Ya. Walaupun pada akhirnya ada yang menyelewengkan, seperti umatnya Nabi Isa, bukan Allah mereka semua Nabi Isa, ya kan? Tapi semuanya mengajak kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariatnya yang berbeda-beda, hukum-hukumnya itu yang berbeda. Tapi inti ajarannya sama. Kalau syariatnya berbeda. Ya. Misalnya di syariatnya Nabi Musa, ya itu kalau misalnya syariatnya Nabi Isa, kalau di syariatnya Nabi Musa itu misalnya kalau ada orang mau tobat, nah, kalau ada orang mau tobat harus mati. Itu. Kalau syariatnya apa? Nabi Musa itu kalau mereka mau melakukan dosa dan ingin bertobat kepada Allah supaya diterima tobatnya harus apa? Harus korban nyawanya, harus mati. Ya, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian. Maksudnya sini bukan bunuh diri. Ya, maksudnya bunuh diri kalian. Jadi mereka yang berbuat dosa itu nanti dieksekusi oleh orang yang tidak berbuat dosa. Tapi pada intinya semua orang yang bertobat di syariat Nabi Musa harus kehilangan nyawa. Nah, tapi kalau syariat Nabi Muhammad tidak. Cukup apa? Cukup dengan lisan astagfirullah, ada penyesalan,
dalam hati dan bertekad untuk tidak mengulang. Nah, tetapi ajaran intinya, agama intinya apa? Tauhid. Semua mengajak kepada Islam, yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi syariatnya berbeda. Cara ibadahnya juga berbeda, sholatnya berbeda. Sholatnya tidak sama dengan sholat kita, puasanya tidak sama dengan puasa kita. Ya, mereka ada yang halal, bagi kita mereka haram. Ya, seperti misalnya umat Nabi Musa, itu tidak boleh. Allah haramkan bagi mereka memakan hewan yang memiliki kuku, ya, yang tidak yang kakinya jari-jarinya tidak berjarak. Jadi semua hewan yang jari-jari kakinya tidak berjarak itu haram bagi mereka makan. Ya, seperti apa yang tidak berjarak? Seperti onta. Onta kakinya kan tidak ada jarak jari-jarinya itu. Ya, yang bersambung-sambung itu tidak boleh mereka makan. Seperti onta, bebek, ya kan? Nah, jadi itu tidak boleh mereka makan. Onta, bebek, apa dan seterusnya tidak boleh mereka makan. Bahkan lemak tidak boleh mereka makan. Tapi kalau kita umat Islam boleh, itu syariatnya berbeda. Ada yang haram, seperti misalnya mereka syariat orang-orang dahulu itu tidak boleh, haram bagi mereka ghanimah. Kalau mereka perang, ada hartanya orang kafir, tidak boleh mereka ambil. Mereka harus kumpulkan dan menunggu api turun membakar itu harta. Tapi kalau umat Islam halal itu ghanimah. Gitu. Nah, kalau umat terdahulu tidak boleh sujud. Boleh sujud kepada orang, boleh sujud kepada orang tua, boleh sujud kepada ibu, boleh sujud kepada bapak. Dia dapat boleh. Syariat terdahulu. Tapi kalau syariat Islam tidak boleh kita sujud kepada siapapun. Tidak boleh sujud kepada siapapun. Siapapun dia tidak boleh kita sujud di hadapannya. Sebab sujud hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariatnya berbeda, tapi inti agamanya, inti ajarannya sama, yaitu mengajak kepada tauhid Islam, ya. Islam itu tauhid. Nah, yang ketiga, ya. Di akhirat ada istilah agama. Baik. Ya, Allah apakah ada istilah agama? Yang ada ajarannya. Ada, kalau kita lihat ada munafik, ada mukmin. Itu yang ada munafik, ada mukmin. Ya, barakallahu fiikum. Baik. Ada kafir, ada muslim. Itu yang ada kita dapatkan. Allah. Sedikit Ustaz. Iya, Ustaz. Tadi di zamannya Nabi Isa yang tadi ada pendengar saya dan salah. Dia mengutus si Yunan dan ada dua diutusnya ke Turki ke Ethiopia. Nah di Ethiopia dia mengatasnamakan dirinya disuruh Isa sebagai rasul untuk menyampaikan ketauhidan. Berarti Isa dengan dia diutus ini nabi atau murid itu statusnya? Ya. Supaya clear gitu. Ya, dia nabi, dia tetap nabi. Jadi makanya disebutkan dalam Quran tadi, ya, id arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bidzalik. Ketika kami mengutus seorang rasul dua kepada mereka. Jadi dia dua, tapi dia adalah teman-temannya Nabi Isa. Jadi semuanya rasul, nabi dan rasul itu diutus. Sama dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Dua-duanya nabi. Tapi apa kata Nabi Musa? Saya mau pergi dulu di bukit di bukit Tur. Kamu Harun tinggal di sini, mereka urus mereka. Gitu. Jadi kayak partner begitu, ya. Tapi mereka semua nabi diutus oleh Allah. Cuma Nabi Isa tadi mewakilkan. Kamu berdua datangi mereka, dakwah mereka, sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meninggalkan kesyirikan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan teman, bukan partner, bukan wakil, tapi tiga-tiganya nabi.
Tiga-tiga jangan. Nah. Iya. Masih ada? Cukup. Jadi terkait masalah nanti mungkin ziarah kuburan orang-orang soleh. Iya. Kita lihat paling sih mau dikatakan di pondok-pondok pesantren itu kan ada mereka kuburan-kuburan yang disakralkan ya, namanya haulnya dan apakah ini tidak bertentangan, sedangkan kita tahu bahwa tidak mereka melakukan ritual, apakah dia berzikir di atas kuburan itu, apakah itu tidak banyak lagi Iya. dan bahkan berdoa, apakah dia mendoakan Iya. yang orang meninggal ini Iya. berdoa untuk kita semua kepada Iya. si kuburan saja. Iya. Nanti ada beberapa di luar ini pembahasan tentang kuburan itu, insya Allah nanti ada. Tapi apa saya? Jadi kalau ada seseorang datang ke kuburan berziarah itu sunnah. Ziarah kubur sunnah, itu jelas, dalilnya jelas. Tetapi ketika seseorang datang berkubur dengan model yang tidak syar'i, itu yang ditentang. Seperti contoh, seperti yang kita sebutkan tadi, datang ke kuburan dia datang situ berzikir, datang sholat, sholat duha, itu tidak benar. Itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Nabi ingatkan sebelum Nabi wafat. Itulah yang Nabi peringati sebelum wafat. Nanti ada hadisnya. Nabi disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim ketika Nabi dalam kondisi sakratul maut, mau sudah mati, meninggal dunia. Diceritakan oleh Aisyah dan Musa. Ketika Nabi sudah merasa Nabi ngos-ngosan waktu, ya, ngos-ngosan. Nabi ambil kayu, menahan itu. Nabi kemudian berkata, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi mengatakan, fala tattakhidhu qubur masajid. Wahai kalian, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena saya melarang kalian. Saya melarang kalian. Jadi ini yang keliru. Ketika seorang muslim mendatangi kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ritual ibadah di sini. Dia zikir, dia sholat, dia ini, itu tidak benar. Ya? Nah, yang disyariatkan ketika datang berziarah adalah mendoakan orang yang meninggal, itu disyariatkan. Ketika masuk, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin. Kemudian kata Nabi, istaghfiru li akhikum, wahai kalian sahabatku, berdoa mohonkan ampunan untuk saudara kalian. Itu yang disyariatkan. Tapi sebagai orang malah bukannya mendoakan, dia berdoa, dia meminta kepada orang yang meninggal itu. Kalau dia sudah meminta, itu syirik. Kalau dia hanya sekedar ibadah, sholat, zikir, itu tidak syirik, cuma dilarang dalam Islam. Tapi kalau dia meminta, berharap kepada penghuni kubur, itu syirik jelas. Dan dilakukan, itulah kesyirikan. Iya. Seperti misalnya, ya, apa? Seperti ada yang mengatakan madad ya Husain di depan kuburan begitu. Madad ya Husain, madad ya Husain, itu syirik. Husain itu cucu Nabi kan? Dia bilang madad, kami mohon pertolonganmu, kami mohon pertolongan. Itu jelas syirik. Ya. Dan orang datang ke kuburan minta kepada orang yang mati, itu orang bodoh namanya. Orang bodoh kalau datang ke kuburan minta. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena sudah mati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, orang sudah mati, mereka tidak mendengar doa. Mereka dengar? Tidak. Biar kita berteriak,
dengar. Itu Allah yang sendiri bilang, walau sami'u, kalau seandainya mereka dengar, mastajaba lakum, mereka tidak bisa mengabulkan. Jadi kita harus punya akal juga. Orang sudah mati. Di mana caranya mau kita mintai dia tidak mendengar? Begitu. Kalau dikatakan mendengar, kalau ada orang mati mendengar, maka Nabi mendengar, Nabi lebih layak mendengar. Kalau ada orang mati mendengar, bisa dimintai doa, maka Nabi lebih layak mendengar. Kan begitu. Tapi adakah sahabat datang ke kuburan Nabi meminta sesuatu? Di masa sahabat itu banyak masalah terjadi kan? Di masa sahabat banyak masalah terjadi atau tidak? Banyak masalah terjadi. Iya, terjadi ini, muncul Nabi palsu, muncul ini. Tapi pernahkah sahabat datang ke kuburan Nabi berdialog dengan Nabi karena mendengar? Nah, Nabi tidak mendengar. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Nah, jadi kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan adalah tempat kita mengingat kematian. Kuburan tempat kita datang berziarah, mendoakan saudara kita yang sudah wafat. Adapun menjadikan kuburan sebagai tempat ritual ibadah, ini yang dilarang dalam hadis Rasulullah. Dan nanti kita akan ada babnya nanti insyaallah. Barakallahu fiikum. Nah. Bapak Ustaz. Ya. Punya masalah orang mengaji di kuburan atau bagaimana itu? Ya. Di depan kuburan mengaji. Ya. Baik, ada hadis lagi, hadis Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan. Kita cermati dulu hadis. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Berarti rumah harus beda dengan kuburan. Bagaimana caranya supaya beda? Nabi jelaskan, Iqra'u surat Al-Baqarah. Di rumahmu bacalah surah Al-Baqarah. Supaya berbeda rumahmu dengan kuburan, maka di rumahmu baca apa? Baca surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita boleh baca Al-Quran di kuburan, apa bedanya dengan rumah? Paham? Jelas ya? Jadi Nabi katakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bagaimana caranya supaya beda? Nabi bilang apa? Bacalah di rumahmu surah Al-Baqarah. Baca. Jangan seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat baca Al-Quran gitu. Ya, seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi nggak boleh Pak Ustaz ya? Ya, Nggak boleh. tidak boleh baca Al-Quran di kuburan. Maka nggak boleh di tempat. Cukup ya? Cukup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.